Dan hai, hari ini saya sedang berada di salah satu kawasan Bedugul, masih dekat-dekat rumah, dan ini adalah Strawberry Stop. Jadi Strawberry Stop itu sebenarnya adalah rumah makan yang mengawinkan agrowisata, khususnya taman, dengan makanan-makanan khas stroberi. Jadi di sini tidak hanya menyediakan makanan ataupun taman, tapi juga di sini merupakan pusat atau markas pelatihan pertanian. Bahkan dulu pun saya PKL-nya di sini. Saya mengambilnya PKL mengenai pupuk biogas dari kotoran kelinci. Ya, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel kami, lalu share dan like jangan lupa, dan tetap berikan saran serta komentar Anda di bawah ini. Dari depan sini kita sudah bisa menikmati berbagai jenis taman yang ada, tentunya dengan berbagai jenis tanaman hias yang menjadi ciri khas Bedugul, dan banyak sekali ada bunga yang bermekaran, mulai dari anthurium, hydrangea, dan masih banyak tanaman lain. Ruang pelatihan atau pertemuan jika ada yang melakukan pelatihan di sini. Dan bagi yang tidak tahu, sekedar informasi, P4S itu merupakan pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Jadi ini adalah organisasi sosial yang mengutamakan pelatihan untuk pertanian dan swadaya pedesaan. Dan nama dari P4S ini adalah P4S Hidayah Bali. Jadi di sini itu menggunakan konsep multikultural. Lalu di sini juga kita akan melihat toleransi yang begitu erat antara umat Hindu yang ada di Desa Bedugul ini dengan umat Muslim yang ada di Bedugul ini. Itulah kenapa ada P4S namanya Hidayah, lalu Bali, dan pengelolanya itu pun banyak juga antara orang Hindu dan orang Muslim. Jadi seperti inilah sebenarnya bentuk dari yang namanya toleransi. Dan ya, saya harap di semua tempat ada banyak hal seperti ini. Artinya tetap ada toleransi meskipun kita berbeda-beda, sesuai dengan konsep Pancasila atau NKRI harga mati. Ya, selain pelatihan pertanian, di belakang sini juga masih ada banyak sekali taman, ada berbagai macam jenis bunga, ada tempat bermain juga untuk anak-anak di Strawberry Stop ini. Ya, selain Anda bisa menikmati makanan, menikmati pelatihan, Anda juga bisa menikmati berbagai jenis bunga serta tanaman hias yang boleh diadopsi. Tapi Anda nyarinya di tempat lain. Jadi tanaman di sini bukan untuk dijual belikan, karena ini memang ownernya itu bernama Bapak Nyoman Sute. Itu memang penghobi tanaman hias dari dulu, dan beliau juga adalah salah satu petani dan menjadi menjadi pendamping sekaligus motivasi saya selama saya melaksanakan kegiatan PKL di sini waktu kuliah dulu.
Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk mengintip ada tanaman apa saja sih di strawberry stop ini. Kita mulai dari ada bigunia yang cantik, ini salah satu bigunia glabra. Yang jika Anda mau buat pepes, bunganya ini bisa dipakai sebagai garnish atau untuk hiasan salad. Ini sangat asam. Di sini juga terdapat banyak sekali, ada Wijaya Kusuma atau Christmas cactus. Ada Arroyo Discolor, ada anggrek medium. Tapi kebanyakan dari anggrek medium ini agak susah untuk dirawat di dataran rendah. Karena memang tanaman ini cocoknya untuk di dataran di atas 800 meter di atas permukaan laut. Lalu ada Hoya juga yang sedang berbunga. Ini kalau penjual tanaman biasanya nyebutnya dengan lipstick. Lalu ada Bromelia merah mini. Ada anggrek oncidium. Dan cara tanamnya itu seperti vertical garden atau hidroponik. Nah, ini ada salah satu tanaman cantik, yaitu Thunbergia. Dan tanaman ini mirip sekali dengan Flame of Irian. Yaitu adalah salah satu tanaman rambat yang biasa dipakai sebagai kanopi. Tapi untuk dataran rendah, tanaman ini bisa hidup, cuman berbunganya yang susah. Dan itu juga ada Philodendron erubescens. Red emeraldnya yang sudah besar. Nah, ini adalah tanaman Madinila atau orang Bali biasa menyebutnya dengan tanaman parijata. Jika di Jawa, tanaman ini disebutnya parijoto. Tanaman ini dipercaya memiliki khasiat tersendiri. Itu kalau tidak salah untuk penyubur kandungan atau penguat kandungan mungkin. Yang dimakan itu adalah buahnya yang sudah hitam. Jadi ini adalah buah yang masih muda. Kalau dia sudah matang itu warnanya hitam. Nah, dan di tempat ini juga ada berbagai jenis burung. Tapi kalau burung saya kurang tahu namanya. Jadi yang tahu boleh komen di bawah. Ada banyak sekali Alstroemeria. Ini adalah salah satu Alstroemeria yang putih. Ada banyak sekali. Anda juga untuk bertemu langsung dengan owner dari Strawberry Stop, yaitu Bapak Nyoman Sute. Dan nah, inilah beliau adalah Bapak Nyoman Sute, pemilik Strawberry Stop ini. Beliau itu terkenal bahkan sampai di pertanian pusat. Beliau ya banyak berkecimpung dari dulu di pertanian. Beliaulah yang membimbing saya selama PKL di sini. Lalu menjadi motivator juga untuk saya untuk ya selalu berkarya dan terus berusaha. Jadi Pak Man, sebenarnya konsep P4S Hidayah Bali itu seperti apa Pak Man? P4S itu adalah pendampingan anak-anak sekolah untuk budidaya dan untuk pemasaran
dan banyak lagi hal-hal yang belum diketahui oleh anak-anak sekolah, terutamanya di SMK perguruan tinggi. Gitu. Ya. Selain pelatihan untuk mungkin instansi seperti sekolah, bisakah nanti mungkin jika ada yang ingin melakukan pelatihan secara pribadi, bisa tidak Pak? Bisa seperti BNI Purna yang mau Purna Bakti, yang itu semua pelatihannya di sini. PLN, Telkom biasanya ke sini di bandingnya untuk Purna Bakti. Oh ya. Ya. Terima kasih Pak Man atas waktunya. Jadi seperti itu kegiatan P4S itu, selain dari lembaga sekolahan juga itu bisa dari perorangan atau organisasi kelompok masyarakat juga bisa melakukan pelatihan di sini. Dan di sini juga ada kebun dengan banyak sekali, ada greenhouse-nya, banyak tanamannya. Bahkan ada juga peternakan kelinci di sini yang kemarin tempat saya PKL. Nanti akan saya ajak ke sana. Akan lanjut menuju kandang kelinci. Jadi di sini juga ada kandang kelincinya. Tapi sebelum kita ke kandang kelincinya, saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagaimana sih proses biogas. Kita membuat gas tanpa perlu sumber daya, apa ya istilahnya ya, LPG. Itu kita menggunakan kotoran dari urin kelinci. Nah, ini adalah bagan mengenai pengolahan limbah ternak kelinci. Nah, jadi dulu PKL saya itu fokusnya itu di sini. Jadi dari limbah kelinci itu ada pakan, sisa pakan kelinci, ada kotorannya, ada urinnya. Itu ada limbah cair, ada limbah padat. Itu nanti akan disalurkan menuju digester. Jadi dari digester atau reaktor biogas itu nanti akan ada fermentasi anaerob atau fermentasi kedap udara. Nah, di sana itu ada beberapa jenis bakteri yang mengurai limbah tersebut sehingga menghasilkan metana namanya. Jadi zat itu adalah zat yang berupa gas. Lalu bisa dipakai untuk bahan bakar. Jadi nanti gasnya itu dari tabung reaktor akan disalurkan melalui instalasi pipa-pipa seperti ini. Nah, ini juga ada pengukur tekanan. Pengukur tekanan ini adalah pengukur tekanan seberapa banyak sih volume gas yang ada di tabung reaktor. Lalu ini adalah pengaman apabila gas berlebih supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu inilah yang mengatur nanti. Jadi dari gas dari reaktor tadi akan disalurkan ke kompor yang khusus. Kompor khusus ini adalah kompor yang memiliki lubang lebih besar dari kompor biasa. Lalu biogas sendiri juga itu bisa digunakan untuk lampu petromak. Jadi dari sana itu juga dialirkan selang menuju ke lampunya. Dan inilah dia reaktor biogas dari kompor tadi. Jadi semua kotoran sisa-sisa limbah ternak itu masuk ke bak pertama. Kita sebut saja bak penampungan. Itu setelah itu nanti akan masuk dia ke reaktor. Inilah reaktornya. Setelah ke reaktor terjadi proses fermentasi, pemisahan senyawa, lalu massa jenis dari kotoran itu akan berubah, lalu dia naik menuju ke bak pembuangan. Nah, di bak pembuangan ini itu tidak sembarangan bak.
Jadi bak ini adalah bak keluaran atau bak outlet yang nantinya dari bak sini itu akan menghasilkan pupuk berupa pupuk cair, dan jika dikeringkan itu akan menjadi pupuk padat. Dan kualitas pupuk yang sudah keluar di sini karena sudah melalui proses fermentasi, itu kemungkinan gulma yang tumbuh itu sangat-sangat sedikit. Jadi itulah fungsinya ada reaktor biogas. Jadi seperti ini. Nah, dulu saya PKL-nya mengenai reaktor ini. Makanya saya kurang lebihnya tahulah. Dan ini adalah kandang kelinci di P4S Hidayah Bali ini atau di Strawberry Stop. Kandangnya itu disusun sedemikian rupa dan dibuatkan saluran-saluran yang nanti kotoran dan sisa pakannya itu akan mengalir ke reaktor biogas tadi yang sudah saya tunjukkan. Ini nih kelincinya nih. Nah, selain tanaman hias dan juga beberapa sayuran yang ditanam di sini, sebenarnya sesuai dengan namanya Strawberry Stop, ini ada satu greenhouse strawberry. Tapi di sini masih proses sterilisasi karena akan ditanam dengan bibit yang baru. Makanya saya tidak akan mengajak Anda masuk karena juga bibitnya itu belum datang. Jadi ya disinilah nanti akan ditanam bibit stroberi untuk dibuahkan, lalu buah dari greenhouse ini akan dibawa ke depan dan akan Anda nikmati sebagai jus atau bisa juga langsung Anda konsumsi di depan. Selain stroberi, di Strawberry Stop ini juga menanam berbagai jenis produk hortikultura seperti terong, sayur mayur, lalu ada juga herbs. Jadi ya, Strawberry Stop itu paket komplit bagi Anda yang mau belajar mengenai pertanian atau mungkin sekedar menikmati kuliner yang ada di sini. Banyak sekali, ada tanaman gantung juga banyak. Mungkin ini nanti jadi inspirasi Anda seperti apa mau membuat taman di rumah Anda, sekedar untuk nongkrong, ngopi dan lain sebagainya. Ini banyak sekali, ada anggrek Phragmipedium di sini. Ini salah satu anggrek yang memiliki bunga yang unik. Dan anggrek ini bisa Anda tanam di dataran rendah dan masih normal bunganya. Masih bisa hidup, masih bisa berbunga dan tentunya mempercantik rumah Anda jika Anda pengen. Di sini juga ada lilium. Ini adalah lilium trompet lokal. Itu baunya sangat wangi, tapi tidak sewangi lilium kasar. Salah satu greenhouse yang menjadi spot favorit saya. Jadi di sini itu ada berbagai tanaman yang ditanam di greenhouse. Ada mejanya juga untuk Anda bisa bersantap ria di sini. Dan di sini itu apa ya? Enak aja gitu.
ada banyak sekali anggreknya, lalu tanaman anthurium bunga itu banyak sekali. Dan ada juga beberapa tanaman-tanaman seperti alstroemeria, lalu ada hoya di sini. Ada beberapa anggrek juga di sini. Ya, dan bagi Anda yang kebetulan berkunjung ke Bali, tidak ada salahnya Anda mengunjungi tempat ini, karena tempat ini ya seperti yang sudah saya tampilkan di video tadi, memiliki banyak sekali keunikan, banyak sekali tanaman hias, dan tentunya dengan kuliner yang tidak kalah dengan tempat lain. Dan lokasi tempat ini adalah di seputaran Jalan Betugul, Denpasar, Singaraja. Itu dekat sekali dengan Pura Beratan, Pura Ulun Danu Beratan. Jadi jika kebetulan Anda kesini, main-mainlah kesini supaya Anda tahu bagaimana cantiknya tempat ini dengan berbagai jenis tanaman hias beserta bagaimana bermanfaatnya P4S itu supaya Anda tahu. Dan ya, mungkin itu sedikit video dari kami, dan semoga Anda menikmati keindahan bunga yang kami sediakan tadi. Dan jangan lupa berikan saran kepada kami, karena setiap saran, kritik, dan masukan Anda itu sangat berarti untuk membangun channel ini. Ya, akhir kata, saya Roy Zulkarnain, Young Farmer ID, dan mari kita hijaukan bumi dari Bali. Kita mulai.